Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Kotrotunada, mahasiswa BKI semester 3. Di sini, saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang orang depresi. Orang depresi adalah orang yang keren banget. Kenapa? Di depan umum, dia mampu tertawa, tersenyum, bahkan terlihat santai. Tapi ketika dia sendirian, dia mengurung dirinya sendiri. Solusi untuk orang-orang depresi seperti ini adalah jangan pernah meninggalkan mereka. Jangan pernah meninggalkan mereka sendiri di suatu tempat. Misal sederhananya adalah kamar. Ketika orang depresi dikurung di kamar bahkan selama berhari-hari, itu bisa berakibat fatal untuk dirinya sendiri. Mereka bisa melukai mereka sendiri, bahkan bisa berakibat kepada bunuh diri. Orang-orang depresi seperti ini, kita nggak harus menemaninya 24 jam, tetapi kita harus mengawasinya. Kita harus selalu waspada dengannya, selalu mengawasinya. Orang depresi ketika sedang bercerita, dengarkan saja, tidak perlu merespon apapun, bahkan memberi saran apapun, tapi lebih ke mendengarkan. Kenapa demikian? Karena dengan mendengarkan, mereka merasa kayak beban mereka itu terbagi kepada kita, si pendengar. Jadi, ketika ada orang-orang mungkin memiliki masalah dan mereka dapat menyelesaikannya masalah sendiri dengan menyelesaikan masalah sendiri, mungkin mereka bisa bangga. Karena apa? Karena mereka masih mampu menyelesaikan masalah sendiri. Namun ada beberapa orang yang memang untuk masalahnya sendiri saja dia tidak bisa menanganinya, dia tidak bisa menyelesaikannya. Maka hal itu, ketika seseorang itu mampu menyelesaikan sebuah masalah, gak apa-apa memberi reward kepada diri sendiri bahwa kita bangga kepada diri sendiri. Kita mampu menyelesaikan masalah diri kita sendiri. Namun kita juga tidak bisa mengejudge mereka yang memang belum mampu menyelesaikan masalah hidupnya secara pribadi, secara sendiri. Kalau orang-orang yang ketika ada masalah tapi tidak mampu menyelesaikannya sendiri, bahkan menganggapnya gagal dalam penyelesaiannya tersebut, itu yang terkena, yang sakit bukan fisiknya lagi, tapi psikisnya juga kena nantinya. Dan itu merupakan suatu bahaya yang memang harus dihindari. Maka dari itu, jangan pernah menyepelekan orang dengan gangguan kejiwaan dan gangguan mental. Karena kalau itu dibiarkan terus, ia akan jatuh semakin dalam. Gimana kalau orang-orang sudah parah seperti terkena skizofrenia? Apa itu skizofrenia? Skizofrenia itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Mengapa demikian? Karena orang-orang dengan skizofrenia memiliki IQ di atas rata-rata. Pintar banget. Apa yang bisa menyebabkan dia seperti itu? Yang pertama ada background dari keluarga, itu bisa menjadi penyebabnya, atau ketika dia memiliki masalah namun gagal dalam penyelesaiannya, itu juga merupakan salah satu dari penyebabnya. Ciri khas dari orang yang terkena skizofrenia adalah dia merasa mendengar bisikan gaib. Dia merasa itu dari gaib, padahal itu tidak ada hubungan sama sekali dengan gaib. Pernah lihat orang, bahkan kita sering mendengar, pernah melihat, sering seliweran di TV, ada seseorang yang berani membunuh keluarganya sendiri, bahkan ibunya sendiri pun dia berani ngebunuh. Kenapa demikian? Ya mungkin itu salah satu contohnya, mereka mengidap skizofrenia. Pas ditanya, kenapa kamu membunuh si A, kenapa kamu membunuh ibunya, kenapa kamu membunuh si B, dia menjawab, dia bahkan akan mengatakan, saya mendengar bisikan. Padahal bisikan itu bukan bisikan gaib, melainkan bisikan dari dirinya sendiri. Jadi hal ini bisa disebut dengan skizofrenia paranoid. Dia mendengar bisikan, padahal bisikannya itu bukan dari gaib, tapi dari dirinya sendiri, dari masalah dalam dirinya sendiri. Dan ketika orang tersebut mendengar bisikan, isi bisikannya itu seperti menjelaskan bahwa orang ini akan dibunuh
akan dibunuh. Jadi sebelum kita terbunuh, sebelum orang ini terbunuh, kita harus membunuh orang tersebut terlebih dahulu. Dan setelah mereka mendengar itu, apa yang terjadi? Mereka berani membunuh si orang itu yang dimaksud dalam bisikan tersebut. Sekian, mungkin ini ada salah satu quotes untuk dari saya kepada teman-teman yang mungkin sedang merasa capek dengan apa yang sedang dialami. Semua tahu kamu capek, semua tahu kamu lelah, jangan terlarut. Mentalmu tidak akan pernah jadi. Mental yang bagus adalah orang yang mampu memanage emosinya. Ketika suatu penderitaan yang cukup panjang, bahkan sangat melelahkan, melalui rasa sakit yang mungkin itu sangat sakit, ketika kita mampu bersabar, kita memiliki sabar yang kuat, kita pasti bisa melewatinya. Itu baru yang dinamakan mental baja. Maka dari itu, nikmati saja prosesnya. Gagal tinggal tertawa, ditipu anggap sedekah. Masih muda jangan baperan, capek boleh, nyerah jangan. Jika kamu merasakan sebuah penderitaan dalam hidup, berarti kamu hidup. Jika kamu merasakan penderitaan orang lain, berarti kamu manusia. Terima kasih semua. Dadah, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.